Kabar buruk, Anies Caimin daftar KPU. Jubir minta maaf jika arus lalu lintas terganggu. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, itu serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Ternyata saya samperin, saya bisikin, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa, Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Jelas terang benderang. Kalau Anies Baswedan menjadi presiden, saya minta untuk HTI dihidupkan kembali. Khilafah berkuasa di negeri ini. Nah, inilah saya katakan bahayanya kalau kelompok-kelompok seperti ini menguasai Indonesia. Kelompok ini bukan hanya kelompok intoleran, tapi kelompok radikalis, bahkan kelompok yang membahayakan ideologi negara. Ini kelompok yang harus kita hindari, harus tidak ada di negeri ini. Makanya saya wanti-wanti, jangan pilih calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang pengen HTI itu hidup kembali, yang pengen FPI itu muncul kembali, yang pengen ideologi khilafah itu menggantikan ideologi Pancasila. Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu, kita itu bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi sesuatu yang mengerikan, meski situasi dan kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Bahkan di saat kemenangannya pun, Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Untung saja pemerintah pusat masih peduli pada situasi itu, sehingga biang kerok yang mengatasnamakan agama akhirnya dipenjarakan untuk memutus mata rantai kebencian yang sudah hampir mengakar. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta hari ini. Juru bicara Anies, Sudirman Said pun meminta maaf jika besok arus lalu lintas di sekitar KPU sedikit terganggu karena akan ada banyak massa pendukung Anies Muhaimin atau Amin. Menurutnya, sejak pagi tadi sudah akan ada massa pendukung yang mendatangi KPU, bahkan beberapa dari mereka akan bermalam di sekitar KPU. Sudirman juga menjelaskan proses pendaftaran pasangan Amin akan bernuansa festival pesta rakyat. Dia menyebut selama proses pendaftaran capres-cawapres akan pertunjukan seni serta ada relawan yang mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Kita juga menyampaikan besok ini suasananya adalah suasana festival, suasana pesta rakyat. Jadi ada reok Ponorogo, Tanjidor, ada komunitas Tionghoa yang menyumbangkan barongsai itu dan beberapa kesenian daerah, ucapnya. Menurutnya akan ada sekitar 20.000 relawan yang hadir mengiringi proses Anies dan Caimin mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres. Kita tidak bisa menghalangi antusiasme dari para relawan dan simpatisan partai yang datang ke Jakarta, ujarnya. Bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau tren dengan sebutan Anies Caimin akan memulai pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait mengatakan baik Anies dan Caimin berkunjung ke kantor partai koalisi. Keduanya mendatangi kantor Partai Keadilan Sejahtera, lanjut ke markas PKB dan menuju kantor Partai Nasdem. Masing-masing calon bertemu dan jalan ke kantor partai PKS, PKB, Nasdem, terus baru ke KPU, kata Jazilul kepada Tempo melalui sambungan telepon Selasa 17 Oktober 2023. Berkas syarat pendaftaran pasangan Anies Caimin, kata Jazilul, sudah lengkap. Dia mengatakan ada belasan dokumen yang sudah disiapkan akan dibawa ke KPU di hari mendaftar. Menurut Jazilul, dokumen yang paling penting adalah materi visi misi dan program pasangan tersebut. Sudah ada visi misi, kami daftar.
Ujarnya, pandangan dan rencana politik itu disusun Badan Pekerja Anies Imin atau Baja Amin, serta Anies dan Muhaimin. KPU akan memberi waktu untuk setiap pasangan calon mengubah atau menambah materi visi misi setelah mendaftar. Lanjut ke tahap verifikasi data, sehari kemudian diikuti pengecekan kesehatan. Hasil verifikasi, kata Jazilul, akan diumumkan pada 13 November 2023. Jadi cukup lama, ada kesempatan perbaikan visi misi maupun di ketentuan-ketentuan lain yang memerlukan perbaikan, tutur Jazilul. Dia mengatakan visi dan misi yang dibawa pasangan ini menyoroti konsep dan implementasi perubahan berkeadilan untuk masa depan. Saya pikir itu yang menjadi konsen Anies Caimin ke depan. Menurut Jazilul, konsep perubahan berkeadilan akan dibangun di semua sektor. Proyek strategis nasional yang dicita-citakan Anies dan Caimin dibangun dengan landasan keadilan kepada masyarakat, adil bagi investor yang berinvestasi, adil kepada masyarakat. Semua pemerintahan berjalan adil, adil buat semua, kata Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu. Sebelumnya Anies Caimin direncanakan melakukan arak-arakan di Taman Suropati ke KPU yang berjarak 400 meter. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, memastikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin telah memenuhi seluruh syarat pendaftaran Pilpres yang diajukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sejak pekan lalu. Sebanyak 16 persyaratan untuk pendaftaran ke KPU sudah terpenuhi, ujar Sudirman ditemui di Rumah Koalisi Perubahan Jakarta, Rabu. Berkas yang telah dipenuhi oleh pasangan Amin antara lain KTP suami istri, akte kelahiran suami istri, SKCK dari Mabes Polri, surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa keduanya tidak ada tanggungan hutang, surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan terpidana, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tanda terima LHKPN, surat wajib pajak, tanda bukti tidak punya tunggakan pajak, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kewarganegaraan, ijazah dari SMA sampai perguruan tinggi, surat pernyataan bakal calon bermaterai, daftar riwayat hidup, statement motivasi, dan lain-lain. Di samping itu, keduanya telah mengunggah formulir yang dikeluarkan oleh KPU, seperti formulir pencalonan, formulir kesepakatan parpol dengan paslon, formulir kesepakatan antar parpol untuk mencalonkan Anies Muhaimin, hingga formulir rekomendasi. Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan bahwa pasangan Anies Muhaimin juga telah mengunggah visi misi di situs KPU. Said mengatakan visi misi tersebut didapatkan baik dengan mendengarkan langsung dari masyarakat maupun mendengar dari para ahli dan praktisi. Keputusannya insya Allah sudah memenuhi aspirasi masyarakat. Sudirman mengklaim pasangan Anies Muhaimin sebagai bakal capres dan cawapres paling siap mengikuti Pilpres 2024. Bisa dikatakan bahwa Amin menjadi pasangan calon paling siap. Alhamdulillah, semua persyaratan sudah terpenuhi dan besok kami siap berangkat mendaftar, tegas Sudirman.